Part 28. Niat Kenzo. Aku tidak mengerti kenapa perutku tiba-tiba sakit, padahal sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Apa mungkin aku akan segera melahirkan? Rasa sakit itu makin sering muncul. Aku panggilin mami ya kak. Naila pun keluar dari kamarku. Tidak sampai 5 menit, Naila kembali masuk kamar bersama mami mertua. Wanita yang melahirkan suamiku itu memintaku untuk bertahan karena beliau akan menghubungi Farid. Dia pun berbicara dengan putranya itu di telepon. Rit, kamu pulang sekarang. Sepertinya Kay akan melahirkan. Setelah menyampaikan kalimat tersebut, beliau pun menutup telepon. Sekarang tidak hanya perutku yang sakit, tetapi pinggang juga. Naila mengusap-usapnya. Ternyata cara itu dapat mengurangi sedikit rasa sakit. Sementara mami mertua mengelus-elus perutku. Kayak gimana Mi? Farid pun akhirnya tiba di rumah. Dia langsung menghampiriku. Kita ke rumah sakit aja sekarang Rit. Mami mertua tampak panik. Iya Mi. Farid memapahku keluar kamar menuju mobilnya yang terparkir di depan teras rumah. Farid segera menginjak pedal gas setelah kami masuk mobil. Naila duduk di depan, sedangkan mami mertua duduk bersamaku di belakang. Aku menyandarkan kepala di bahu wanita parubaya itu. Sabar ya sayang. Farid sesekali mengeluarkan kalimat itu. Tidak sampai 10 menit, kami pun tiba di rumah sakit. Farid meminta perawat membawa tempat tidur dorong untukku. Aku sangat terharu melihat kepanikan yang terlihat di wajah laki-laki itu. Aku segera dibawa ke ruangan bersalin. Sakit yang kurasakan makin sering muncul dan hampir tidak ada jeda. Ternyata rasa sakit saat kontraksi itu terasa nikmat. Aku berusaha kuat demi calon sang buah hati. Rasa sakit itu aku anggap sebagai nikmat karena akan segera bertemu dengan calon anakku. Aku sudah tidak sabar menunggu kehadirannya ke dunia ini. Dia bukti cintaku dan Farid. Aku juga sangat bahagia karena Farid yang dulu tidak pernah ada dalam hati ini ternyata akan menjadi ayah dari anakku. Aku bangga dan bersyukur menjadi ibu dari anaknya. Dia yang terbaik. Kebahagiaanku kini makin lengkap karena kehadiran sang buah hati tercinta. Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan seperti Farid. Kami memberikannya nama yang telah kami persiapkan, Rafa Sanjaya. Rafa singkatan dari namaku dan Farid, juga merupakan nama pena di novelku. Farid mengaku sangat menyukai nama tersebut. Aku juga bahagia memberikan nama itu kepada anak kami. Makasih sayang, kamu melahirkan anak yang tampan untukku. Farid mendaratkan ciuman di keningku. Aku mengembangkan senyuman kepadanya. Dia bersikap seolah-olah buah hati yang kulahirkan hanya anaknya. Aku merasa kalau sifat egois dan ingin menang sendiri tetap melekat pada dirinya. Dia juga anakku. Aku memegang kedua pipinya. Iya sayang, anak kita. Dia mencubit hidungku. Akhirnya aku dapat membuktikan bahwa hubungan yang awalnya dimulai dengan perjodohan ternyata mampu menumbuhkan rasa cinta hingga menghasilkan keturunan. Aku tidak pernah menyesal karena telah menyerahkan hati ini kepada Farid. Melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah semua anggota keluarga, aku makin percaya kalau Farid suami idaman yang aku harapkan selama ini. Aku ingin mengatakan pada dunia kalau dirinya yang terbaik. Siapa yang menghubungi papa dan mama? Tanyaku setelah melihat kedua orang tuaku duduk bersama papi dan mami mertua. Aku sayang, aku juga hubungin Bunga. Tapi sore baru kesini, katanya nunggu suaminya pulang kerja. Farid memberikan penjelasan. Makasih ya. Oh ya, aku mau pangku Rafa. Aku tidak sabar ingin mencium anakku. Sebentar ya sayang. Farid pun melangkah menghampiri Naila yang kini sedang menggendong anakku. Dia tampak bahagia memandangi wajah keponakannya. Aku sangat bersyukur karena kesalahpahaman di antara kami telah terselesaikan. Aku gemas banget lihat pipinya. Aku memandangi wajah anakku yang kini di pangkuanku. Matanya mirip kamu banget sayang. Aku juga setuju dengan Farid. Kalau ikut kamu, pasti tatapannya dingin, cuek, dan egois.
Aku melontarkan kalimat itu kepadanya. Tapi kamu tetap cinta. Rasa percaya dirinya patut diacungi jempol. Tapi cintanya setelah aku mengandung Rafa, jadi bukan cinta dari awal pernikahan. Aku gak peduli, yang penting cintaku menerima balasannya, dan kenyataannya sekarang kamu yang melahirkan anakku. Anakku juga, iya anak kita. Dia pun mencium pipi Rafa. Aku tersenyum dan terharu melihat sikap yang Farid tunjukkan. Aku tidak menyangka, ternyata laki-laki dingin dan egois seperti dirinya mampu berbuat lembut terhadapku dan buah hati kami. Aku makin mengagumi dirinya. Mas Kenzo? Aku mendengar Naila menyebut nama Kenzo. Aku melihat ke arah suara tersebut. Ternyata laki-laki itu kini berada di ruangan tempatku bersalin. Wajah Farid berubah seketika. Ngapain dia kesini? Tanya Farid kepadaku. Aku tidak memberikan respon sedikit pun. Sementara itu, Naila dan Kenzo melangkah ke arah kami. Farid makin menunjukkan perubahan wajahnya. Aku berharap agar laki-laki itu dapat bersikap lebih dewasa setelah menjadi ayah. Untuk apa kesini? Pertanyaan itu langsung terlontar dari mulut Farid setelah Naila dan Kenzo berdiri di tepi ranjangku. Aku ingin ngucapin selamat untukmu dan Kay bro. Kenzo mengulurkan tangannya, tetapi Farid justru menunjukkan sikap dingin. Aku mencoba memberikan pengertian kepada Farid. Sayang, kenapa kamu bersikap seperti itu? Kamu lupa udah punya anak. Cobalah bersikap lebih dewasa. Iya bang, Mas Kenzo dan Kak Kay hanya teman biasa, gak lebih. Apa yang pernah terjadi di antara mereka hanya masa lalu. Naila turut memberikan penjelasan kepada abangnya. Farid pun akhirnya bersedia menerima jabatan tangan Kenzo. Mereka berdua bahkan saling merangkul. Aku sangat bahagia melihat pemandangan langka seperti yang ditunjukkan kedua laki-laki itu. Tiba-tiba Kak Ratu dan Mas Revan juga muncul. Mereka mengaku bersyukur karena akhirnya Farid bisa bersikap dewasa karena telah menerima kehadiran Kenzo. Kakak iparku tersebut beserta suaminya ternyata sudah mengetahui hubungan yang terjalin antara Naila dan Kenzo. Hari ini 2 minggu berlalu setelah aku melahirkan. Aku benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena memiliki buah hati tercinta. Pun dengan Farid yang tidak ingin jauh dari Rafa apabila sudah pulang kantor. Seperti saat ini, Farid dengan bangganya memangku putra kami di taman belakang setelah dirinya kembali dari aktivitas rutin di kantor. Aku juga turut duduk di sampingnya. Dia makin menunjukkan perhatiannya sebagai seorang suami terhadap diriku. Dia mengaku sangat bangga memiliki istri yang telah melahirkan anaknya. Aku benar-benar tidak melihat lagi sifat egois dan sikap dingin yang dulu dia tunjukkan kepadaku. Kini, dia berubah menjadi sosok yang selalu lembut dan mengalah terhadap istri. Gantengnya anak papa. Farid mengusap pipi Rafa sambil berbicara. Siapa dulu dong yang melahirin? Aku mencoba menggodanya. Iya dong, mamanya cantik. Dia membelai rambutku. Wanita terbaik yang bersedia mendampingi hidupku. Aku tidak kuasa memandang tatapan sendunya. Tatapannya biasa aja. Aku tidak ingin hanyut dalam pandangannya. Kenapa sayang? Pipinya kok merah? Sekarang justru dia yang berhasil menggodaku. Mulai deh usilnya. Kamu benar-benar berubah banget. Gak nyangka kalau Farid yang dulu kini mampu bersikap seperti ini. Aku mengingat tingkahnya yang dulu. Semua karena kamu sayang. Cintamu yang membuatku menjadi seperti ini. Dia kembali menunjukkan tatapan sendunya. Iya deh, aku percaya. Aku pun mengusap pipinya. Kamu juga berubah banget. Dulu merasa tidak bahagia menjadi istriku. Justru bangga jujur di depan suami kalau kamu mencintai pria lain. Bukan Farid namanya. Kalau tidak mengungkit masa lalu, sepertinya kebiasaan yang satu ini sulit untuk dihilangkan. Mulai deh, entar kamu sendiri yang sakit hati. Udah ah, bahas yang lain aja. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kami hanya karena masalah sepele. Oh ya, gimana penjualan novelku? Aku udah lama gak update. Beberapa cerbung juga belum aku lanjutin.
Aku mengalihkan topik pembicaraan. Tetap banyak peminatnya sayang. Aku bangga karena tulisan istriku diminati banyak orang. Akhirnya aku berhasil mengalihkan pembicaraan tentang masa lalu yang tadi dia ungkit. Syukur deh, lumayan untuk beli skincare. Hehe. Emangnya aku gak mampu beli skincare untuk istriku? Siapa bilang gak mampu? Aku hanya merasa bangga pakai penghasilan sendiri. Jadi, kamu gak bangga menggunakan uang suamimu? Kamu seharusnya tahu kalau milikku adalah milikmu juga. Sepertinya aku salah mengucapkan kalimat kepada Farid. Bang, Mas Kenzo mau ngomong sesuatu. Tiba-tiba aku mendengar suara Naila. Ternyata dia dan Kenzo sudah berdiri tidak jauh dari tempat duduk kami. Mau ngomong apa? Tanya Farid. Aku mau ngomong serius tentang hubunganku dan Nay. Kenzo pun membuka suara, lalu dia dan Naila melangkah menghampiri kami. Maksudnya, aku pun meminta agar aku yang memangku Rafa. Aku ingin menikahi Nay. Kenzo akhirnya mengutarakan niatnya. Aku sangat bahagia. Sementara Farid langsung berdiri, lalu mendekati Kenzo. Apa yang akan Farid lakukan kepada Kenzo?